Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada teman-teman dan Pak Asri sebagai dosen Bahasa Indonesia, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat kebahagiaan. Adapun materi yang akan kita bahas di sini yaitu sejarah, kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Saya atas nama Ramdhani selaku moderator kelompok 1 dan para pemateri-pemateri lainnya yaitu Perkenalkan, nama saya Aristelka Silvi, saya sebagai pemateri 1. Saya Nurul Asisa, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Siti Hikmarianti sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Ahmad Putra sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Ramadan sebagai pemateri kelima. Guys. Perkenalkan, nama saya Nita Rifani dari pemateri 6. Perkenalkan, nama saya Andi Nandar, pemateri ke-7. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri pertama akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian bahasa. Jadi, bahasa adalah sistem, lambang, bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh sekelompok masyarakat penggunanya. Menurut Krida Laksana Joko Kencono yang sejalan dengan Barber, bahasa adalah sumber bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, Vino Kiarno dikutip dalam bukunya Bahasa Linguistik menyatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol vokal yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan atau orang lain yang mempelajari kebudayaan tersebut untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Banyak ahli lainnya yang menyatakan pendapatnya mengenai bahasa, tetapi memiliki tujuan yang sama. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bahasa adalah alat komunikasi atau alat penghubung. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Sejak abad ke-7 dinyatakan oleh adanya bukti ditemukannya prasasti Ganda Suli Jawa Tengah tahun 832 Masehi dan di dekat Bogor pada 942 Masehi. Prasasti ini menunjukkan bahwa pada abad ke-7 bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi di Kerajaan Sriwijaya dan di Jawa. Prasasti itu dituliskan huruf Pranagara berbahasa Melayu kuno. Di samping sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu digunakan, dua diantaranya yakni merupakan bahasa perdagangan serta mudah dipelajari. Sekian dari materi kedua, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membawakan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi kedua, yaitu Bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Nah, awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Nasional Kedua di Jakarta. Nah, dirancangkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang resmi pasca kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam bahrui hingga bahasa itu lalu mudah dipakai rakyat di seluruh Indonesia. Secara sosiologis dikatakan bahwa bahasa Indonesia baru dianggap lahir atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928
di mana para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan. Secara yuridis, baru tanggal 18 1945 secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36. Nah, sesudah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia bertambah dan kedudukannya sebagai bahasa nasional semakin kuat. Sampai ditemukannya pedoman EYD atau ejaan yang disempurnakan yang mulai berlaku sejak tahun 1972. Nah, kemudian mengalami perubahan pada tanggal 26 November 2015 menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015. Terima kasih. Itulah pemaparan dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Saya persilakan kepada pemateri keempat untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membacakan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pertama, bahasa Indonesia sebagai kebangsaan nasional memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia dengan keluhuran nilai yang mencerminkan bangsa Indonesia. Kita harus bangga, menjunjung, dan mempertahankannya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa yang kita junjung di samping bendera kita. Dalam pelaksanaannya, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, bahasa Indonesia juga sebagai alat pemersatu bangsa, suku, dan latar belakang dan sosial budaya. Dan bahasanya yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, kita dapat berhubung satu dengan yang lain, sehingga sosial budaya dan bahasa dapat dihindari. Oke. Terima kasih kepada pemateri keempat. Saya persilakan kepada materi kelima untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi kelima, yaitu 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, dalam kaitannya, fungsi bahasa Indonesia ini dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan, baik secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Soehender dan Supinah pada tahun 1997 menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan sebaik-baiknya, pemakaian bahasa Indonesia di dalam administrasi pemerintahan perlu senantiasa dibina dan dikembangkan. Bahasa Indonesia juga sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non-formal dan tingkat kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan serta pemerintahan, bertujuan untuk isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional ilmu dan teknologi dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, dan majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima. Saya persilakan kepada materi keenam untuk membawakan materinya. Terima kasih kepada moderator. Saya pemateri keenam akan membacakan tentang fungsi bahasa Indonesia. Banyak ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai fungsi bahasa Indonesia. Satu di antaranya ialah kritikus sastra Indonesia Umar Yunus. Dalam bukunya Sejarah dan Perkembangan ke Arah Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa fungsi dari bahasa Indonesia adalah untuk 1. Menyatukan seluruh suku bangsa yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu kesatuan kebangsaan yang kokoh. 2. Sebagai bahasa administrasi negara. 3.
sebagai bahasa pengantar dalam lapangan pendidikan mulai dari tingkat yang tertinggi dan juga merupakan bahasa yang dapat digunakan sebagai alat untuk menuliskan hasil-hasil penyelidikan selanjutnya yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan. 4. Sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan. 5. Sebagai bahasa pergaulan. Terima kasih. Itu penyampaian dari materi ke-6. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ke-6. Saya persilahkan kepada pemateri terakhir untuk memaparkan apa kesimpulan dari materi tersebut yang dibawakan oleh pemateri lainnya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menarik kesimpulan dari materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang berawal dari bahasa Melayu yang digunakan masyarakat sejak abad ke-7 sebagai bahasa perhubungan. Secara yuridis ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. 1. Berkedudukan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sebagai kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional, alat pemersatu dan alat penghubung. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam dunia pendidikan, penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri karena sudah membawakan materinya dengan baik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.